نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعلم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله. الحمد لله ثم الحمد لله بعون Allah بشفاعة Rasul kita semua bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini, penuh kebaikan dan kemuliaan ini untuk bersama-sama menjalankan syariat Allah, mendengarkan khutbah ini dan menegakkan sholat Jumat rakaat. Semoga apa yang kita lakukan ini semua dicatat dan tercatat sebagai amal saleh kita insya Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu ciri kebaikan seorang muslim, tanda kebaikan seorang muslim itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat, yang berfaedah, yang maslahat, baik untuk dirinya, untuk masyarakat, dan untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hadis bagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna man muflis. Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna man muflis, apakah kalian tahu siapa yang disebut muflis? Para sahabat spontan langsung menjawab, qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'a. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa sih orang bangkrut itu? Orang pailit itu siapa? Yang masuk kategori bangkrut, kategori pailit itu siapa? Spontan para sahabat menjawab,
Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'a. Menurut para sahabat secara spontan begitu ditanya orang bangkrut, orang pailit, maka yang muncul di benak sahabat adalah orang melarat, orang yang la dirham lahu, orang yang tidak punya uang, orang tidak punya saham, orang tidak punya modal, wala mata'a, dan tidak punya kekayaan apapun. Sahabat 14 abad yang lalu sudah menggambarkan bagaimana karakter watak dari masa depan umat kita, umat Islam khususnya, dan manusia pada umumnya. Ukuran dari kebahagiaan orang, ukuran dari kesuksesan orang itu adalah materi. Mala dirham lahu wala mata'. Orang dianggap pahit, orang dianggap rugi, orang dianggap menderita, orang dianggap bangkrut kalau dia tidak memiliki harta kekayaan, kalau dia tidak memiliki modal, kalau dia tidak memiliki kapital. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Gambaran ini menunjukkan bagaimana sudah semakin nyata terjadi di masyarakat kita. Kalau dulu berkembang dua mazhab yang sangat besar dalam konteks perekonomian, ada mazhab sosialis, ada mazhab kapitalis. Sosialis didominasi oleh negara-negara komunis, Cina, Uni Soviet pada masa itu, Korea dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini, itu pada era 70-an sampai 90-an, awal 2000-an. Tapi sekarang mazhab itu pelan dan pasti mulai terkikis mengikuti paham kapitalisme, di mana ukuran kesuksesan seseorang, di mana orang itu disebut hebat, orang itu mulia, orang itu terhormat kalau dia memiliki kapital. Kalau dia memiliki modal, dia punya uang, punya kekayaan, punya banyak perusahaan, itulah orang hebat, itulah orang sukses. Sebaliknya, mala dirham lahu wala mata'a, orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki dunia, tidak memiliki harta kekayaan di dunia, itulah orang yang menderita. Itulah orang miskin, itulah orang melarat, itulah orang bangkrut, itulah orang yang pahit. Dan definisi tentang ini, pemahaman tentang ini kita pahami dan kita yakini kebenarannya tanpa kita sadari. Dan kita membenarkan siapapun orang tidak punya uang itu disebut miskin, dan miskin itu ditik dengan melarat, jauh dari kebahagiaan. Tanpa kita sadari, kita menyadari itu. Apa yang disampaikan oleh para sahabat, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata', kita yakini di bawah kesadaran kita, oh, kalau kita tergolong itu berarti saya ini orang melarat, saya ini orang susah, saya ini orang prihatin. Apa ukurannya? Ukurannya saya tidak punya uang, ukurannya saya tidak punya jabatan, ukurannya saya tidak punya modal, tidak punya kapital. Tidak ada Allah di situ. Kebanggaan tidak ada, kebanggaan sedikit pun. Kita aktif berjamaah di masjid, kita aktif ikut majelis taklim, kita rajin membantu orang, menolong orang, beribadah siang malam. Itu bukan sesuatu yang membanggakan dan patut dibanggakan. Yang membanggakan kita saat ini kalau kita bisa mempertontonkan kepada semua orang, saya ini orang kaya, saya ini pemilik modal, saya punya sederet saham, punya sederet perusahaan dan lain sebagainya. Saya orang yang hebat, saya orang mulia, dan saya orang terhormat. Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang yang membanggakan kapitalisme. Kapitalisme itu adalah sebuah faham yang mana dia hadir menentukan dalam bentuk ukuran materi, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa dicandra berupa materi, harta kekayaan. Dan ini hadir untuk melawan dan meruntuhkan paham keimanan Islam. Karena Islam hadir untuk mengajarkan kepada manusia
untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang Maha Gaib. Islam hadir untuk melatih manusia terbebas dari belenggu pikiran-pikiran duniawi itu, dan kita meyakini sesuatu yang gaib, sesuatu alladzina yu'minuna bil ghaibi, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak bisa kita candra. Sebaliknya, kapitalisme, materialisme hadir untuk meruntuhkan paham itu. Bagi kapitalisme, materialisme, positivisme adalah sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dicandra, sesuatu yang bisa dipegang. Itulah yang benar, itulah yang baik, itulah yang mulia, itulah yang terhormat. Sementara sesuatu yang tidak bisa dicandra, sesuatu yang bisa tidak dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipegang, itu sesuatu yang bohong, sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, sesuatu yang bersifat ilusi, khayalan, dan itu hoax sifat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Humazah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna ma'ahu akhlaq. Wailun, ancaman pertama, Allah langsung mengatakan wailun, neraka wail. Siapa? Likulli humazatin lumazah. Humazah dan lumazah banyak mufassir yang menafsirkan lumazah dan humazah pada intinya secara etimologi lugawi kebahasaan berarti pengumpat, pencela. Ibnu Katsir membedakan antara humazah dengan lumazah. Humazah adalah orang bil qauli, sementara lumazah bil fi'li. Prakteknya seperti apa? Orang yang memiliki paham kapitalisme, materialisme itu pasti memiliki karakter humazah sekaligus lumazah. Orang yang memiliki kapital, yang membenarkan paham materialisme, kapitalisme, semuanya berdasarkan kapital dan modal, dia pasti punya karakter humazah, suka mengumpat, suka menjelek-jelekkan orang yang miskin, orang yang melarat, dan suka menjatuhkan. Dia menyombongkan dirinya persis seperti iblis. Ada khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tanpa kita sadari, ketika kita membenarkan paham kapitalisme itu, membenarkan paham materialisme itu, maka dalam diri kita tertanam sebuah mentalitas humazah, mentalitas mencela orang yang tidak kaya, mencela orang yang miskin, mencela orang yang tidak punya modal sebagai orang yang melarat, dan tidak perlu kita kawani orang seperti itu. Dia hanya menyusahkan hidup kita tanpa kita sadari. Bukan sekedar humazah kita mencela, tapi lumazah kita berupaya menyingkirkan orang-orang yang mustad'afin, kita menyingkirkan orang-orang yang tidak diuntungkan secara ekonomi kapital. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Wailun humazah likulli humazah lumazah. Siapa? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orientasi hidupnya adalah jama'a malan wa 'addada. Tiap hari dia selalu menghitung keuntungan, profit, pendapatan. Hidupnya hanya dihabiskan untuk kenapa? Karena ukuran hidup dia diukur oleh seberapa banyak dia mendapatkan materi. Dia sholat, tapi sholat tidak membekas dalam dirinya karena sudah ditutup oleh mentalitas humazah dan lumazah. Ukuran kebahagiaan orang itu bukan dari sholatnya. Ukuran kebahagiaan orang bukan dari ibadahnya. Ukuran kebahagiaan orang bukan dari menolong orang. Karena menolong orang, berbuat baik kepada orang, berpuasa, ibadah, sholat tidak bisa diukur, tidak empiris, tidak materi. Itu jauh dari paham materialisme yang kapitalisme yang menuntut adanya sesuatu yang eksak, sesuatu yang nampak, yang empiris, yang positivistik.
Kita sholat, kita ibadah, tapi kita mengakui ketika kita tidak punya uang, maka terdoktrin humazah itu, iya berarti saya ini orang melarang. Kalau melarang berarti saya ini orang susah. Kita didikte oleh orang luar, kita didikte oleh definisi-definisi mazhab itu dalam hidup kita. Padahal orang tidak punya uang belum tentu tidak. Karena apa? Karena kebahagiaan, sakinah, mutmainnah, mawaddah itu hak prerogatif Allah. Allah lah yang menanamkan kebahagiaan kepada orang. Allah lah yang akan menanamkan ketentraman pada seseorang. Allah lah yang menanamkan kedamaian pada hati seseorang. Tidak ada hubungannya dengan kekayaan, tidak ada hubungannya dengan pangkat dan aksesoris kedunyaan. Kalau Allah berkehendak, maka sekaya apapun dia pasti akan menderita. Karena uang tidak akan mampu membeli kekayaan. Allah tidak, uang dan pangkat jabatan tidak akan mampu untuk menebus kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Sudah banyak bukti bagaimana simpanan sampai ketahuan 1 triliun. Apa yang terjadi? Apakah 1 triliun bisa mampu membuat dia bahagia? Dia malah susah menyimpan uang agar tidak ketahuan. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan, karena kebahagiaan, ketentraman, kedamaian itu hak prerogatif Allah. Allah lah yang akan menanamkan kesakinan, mawaddah, mutmainnah dalam hati kita. Seberapapun kekayaan, seberapa tinggi pun tinggi jabatan seseorang, tidak ada. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, alladzi jama'a ma'alahu wa 'addada. Apa lanjutnya? Yahsabu annama lahu akhlaq. Al-Quran menggunakan kata yahsabu. Hasaba yahsabu, bukan hasiba yahsibu. Yahsabu artinya apa? Menduga. Dia hanya menduga. Kalau saya punya uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sepanjang karir sampai pensiun terkumpul 1 triliun. Yahsabu annama lahu akhlaq. Dia menduga, dia mengira bahwa uanglah yang akan menentukan hidup saya. Saya orang terhormat atau tidak, saya menjadi orang bahagia atau tidak, adalah kapital, adalah materi. Itulah yang menentukan kebahagiaan, status kehormatan kita. Tapi apa buktinya? Yahsabu, dia hanya menduga, tidak yahsibu. Seharusnya dia yahsibu, dia menghitung, mengkalkulasi, menghisap, introspeksi diri bahwa semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kekayaan semua apapun yang ada di dunia ini bukanlah milik manusia. Idza mata ibnu Adam wa inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. Kekayaan kita hanya 3 yang akan kita bawa mati dan setia menemani kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Shadaqatin jariyah, berbuat kebaikan yang mengalirkan manfaat bagi siapapun. Tidak harus kita punya uang, karena uang bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebaikan. Kita punya jabatan, kita sedekahkan jabatan untuk kemanfaatan dan maslahat. Kita punya kekayaan, kita punya kesehatan, ayo kita sedekahkan kesehatan ini. Sebelum kesehatan pinjaman dari Allah itu Allah ambil. Ketika Allah menitipkan kesehatan dalam tubuh kita, kita manfaatkan untuk sedekah jariyah. Kita bantu, kita meringankan siapapun yang bisa kita bantu. Karena itu yang akan menjadi amal dan mendekati kita, menemani dengan setia ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menitipkan ilmu pengetahuan di otak kita, ayo kita sedekahkan pengetahuan itu untuk kebahagiaan, untuk kemaslahatan, dan untuk kebaikan siapapun saja. Jangan ketika Allah menitipkan ilmu pengetahuan malah muncul wani piro. Itu adalah paham humazah dan lumazah. Ketika Allah menitipkan anak, istri, dan semua, karena pada hakikatnya manusia lahir tidak membawa apa-apa, dan ketika dia meninggal tidak memiliki apa-apa illa shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih.
Kalau Allah menitipkan anak keturunan, anak biologis, anak yang lahir dari istri kita, atau anak-anak didik kita, seorang guru, seorang dosen, itu adalah anak-anak didik kita. Ayo kita didik dengan baik. Karena ketika kita memberikan transformasi tidak sekedar ilmu, tapi nilai kepada anak didik kita, maka dia akan tumbuh menjadi amal soleh yang akan setia menemani kita pada saat kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini, senyatang Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini. Allah masih menitipkan nyawa dalam tubuh kita ini. Allah masih menitipkan kesehatan pada jawa badan kita. Allah menitipkan mata. Allah menitipkan mata yang masih berfungsi. Allah menitipkan hidung yang masih berfungsi, lisan, mulut yang masih bisa kita gunakan, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh yang melekat pada diri kita. Senyampang, semasa, semasih Allah menitipkan itu, belum mengambilnya, ayo kita gunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan dan kemaslahatan bagi siapapun. Kita tidak perlu berbuat baik melihat apakah dia seagama, seiman dengan kita. Semuanya adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Tugas kita sesama ciptaan Allah berbuat baik sesama ciptaan Allah, bukan menjadi hakim bagi manusia yang lain, bukan menyalahkan orang lain, karena status kita sama sebagai manusia, sama di hadapan Allah, sama ciptaan Allah. Maka kita tidak berkompetensi dengan mereka. Yang harus kita pertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan kita, kebaikan bersama terhadap semua ciptaan Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Demikian semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat al hadath. Allahumma dfa 'anna al-dhala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassa وأمثال المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير وتيسير العسير بجاه بشير الأدب. يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل أكبر.